Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Di sini saya akan membacakan antologi cerpen yang berjudul Jasa-Jasa Buat Sanwirya, karya Ahmad Tohari. Jasa-jasa buat Sanwirya. Ranti dan aku patuh saja mengikuti perintah-perintah Sampir, membukakan ikat pinggang Sanwirya dan membersihkan mukanya dari kotoran muntahan. Waras melekatkan telinganya ke dada Sanwirya untuk meyakinkan bahwa pederas itu tidak mati. Dua buah pongkor pecah di samping Sanwirya dan niraknya tertumpah habis. Ini berarti bantingan dari ketinggian pohon kelapa itu cukup keras. Berarti pula Tuhan telah menyuruh dahan-dahan manggis menahan kecepatan tubuh Sanwirya sebelum ia mencapai tanah. Demikian cara Sampir mengaitkan nama Tuhan ke dalam urusan Sanwirya ini. Sampir mundur ketika dukun datang. Ia pasti masih akan menggerak-gerakkan tangan Sanwirya bila dukun tidak menjagasnya. Sampir menoleh ke kiri, ke kanan, dan jadi mengerti bahwa perannya kini kurang dihargai. Maka ia memimpin kami duduk di atas puncak di emper samping rumah. Aku mengintip ke dalam bilik. Dukun sedang mengurut tubuh Sanwirya dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Kadang-kadang ia memijit dengan kumitnya. Rintihan Sanwirya dikembari oleh gumam dari mulut dukun. Ajian sangkal tukang sedang dibacakan. Jadi kawan-kawan, kata Sampir, kita sudah sepakat sama-sama merasakan kasihan pada Sanwirya. Begitu. Waras menoleh padaku. Lalu Ranti, paling tidak itu lebih lumayan daripada bertengkar, kataku. Syukur, marilah, ada banyak cara untuk merasa kasihan kepada pederas itu. Menyobek kaos yang sedang kupakai untuk membalut luka Sanwirya adalah sejenis rasa kasihan yang telah kulakukan. Oh, jangan tergesa-gesa. Kita akan menentukan lebih dulu demi apa rasa kasihan itu kita adakan. Apa kataku? Dan seorang ini akan mulai dengan yang sulit-sulit. Kalau kau masih berbicara tentang aku, akan lebih tertarik pada serabi. Kutukas Waras. Sanwirya mengerang. Aku mengintip. Nyai Sanwirya sedang memegang tongkok suaminya. Air mata perempuan itu menetes dari hidungnya. Sampir meluruskan punggungnya, lalu mengatur duduknya dengan mantap. Baik, kalau itu menyulitkan kita, singkirkan saja. Yang pertama-tama harus kita selenggarakan adalah makanan untuk keluarga Sanwirya. Siapa yang mengetahui ada peladang sedang mencabut ubi kayu? Waras melirik ke samping, menatap Sampir dengan benci. Kau menyuruh kami meminta ubi kayu? Tak mungkin. Musim ini semua orang hanya menanam ubi STP sebab celeng dan monyet tak mau menyukainya. Kita tak akan memberi makan Sanwirya dengan ubi beracun itu. Dengar, ujar Ranti. Yang berminat mencari makanan buat Sanwirya boleh datang ke Lubuk Desa. Atas nama pederas itu, kita mengajukan pinjaman padi secukupnya. Tapi hanya penggarap-penggarap sawah saja yang boleh mendapat pinjaman. Sanwirya tidak menggarap apa-apa kecuali pongkor dan arit, kataku. Jelaskah Sanwirya tak mungkin mendapat pinjaman? Tanya Sampir. Pasti. Itulah, maka harus ada demi. Jadi kita dapat berkata demi anu, Sanwirya harus mendapat pinjaman padi, meski ia tak menggarap sawah. Apa katamu, Waras? Ketika semua terdiam, rintihan Sanwirya terdengar kembali. Sekarang suaranya datang dari pangkal tenggorokannya. Dukun melumuri tubuh si sakit dengan air kunyit. Nyai Sanwirya duduk di kaki suaminya,
menangis dan hidungnya merah. Pokoknya aku setuju kalau Sanuria diberi pinjaman. Kelihatannya lumbung desa itu bukan tempat yang memalukan buat minta kasihan. Itu berarti Waras telah sepakat. Catat Ranti, satu rencana jasa telah kusetujui. Selanjutnya saya bermaksud menjual jaketku sebagai upah dukun. Siapa yang akan menutupi kekurangannya? Tunggu Sampir. Biarkan jaketmu tetap di situ. Bila kau bertelanjang dada, siapa yang akan mengurusi bengekmu? Kata Ranti. Kita akan menemui tengkulak yang biasa menerima gula Sanuria. Kukira takkan sulit meminjam 90 rupiah darinya. Maksudmu? Agar Sanuria nanti mengaksurnya. Pikiran yang bagus. Kalau semua sudah tidak keberatan, kuminta Ranti menambah catatan. Satu lagi rencana jasa. Mudah-mudahan penderes itu akan kesulitan mencari cara berterima kasih pada kita. Ujar Sampir puas. Suara batuk dan muntah dari balik dinding membuat Sampir mengurungkan gelapnya. Aku mengintip lagi. Dukun sedang menjelangkan tangan dari Nyai Sanuria menggigil dan muntah berdarah. Tak ada yang bersuara. Baru ketika napas Sanuria kembali wajar, Sampir mengendur. Ia menyalakan rokok, tapi direbut oleh Waras. Sampir tampak tenang saja, menepuk dahinya sendiri. Lalu, satu perkara yang lebih besar ialah bagaimana melindungi Sanuria. Maksudku, agar ia tidak ditipu 2 ons setiap kali menimbang gula. Agar dia dapat bertahan bila tengkulak menentukan harga gula terlalu rendah. Pokoknya, agar harga gula tidak lagi menjadi pertanyaan yang mengerikan. Berhenti, suara Waras. Bung, mau berbicara soal koperasi. Tunggu Sampir. Aku mau menanyakan selain kepadamu. Apakah kesempatan kita masih perlu berkepanjangan? Tidak heran. Teriak Sampir. Semacam Waras pasti akan mengatakan selamat bangun tidur padamu. Kau pasti akan mengatakan semua ini omong kosong. Iya, apa tidak? Waras menatapi mata Sampir sebentar, lalu menoleh padaku. Ranti tertawa pelan. Terdengar lagi keluhan panjang dari bilik Sanuria. Akan kita buktikan siapa di antara kita yang tidak kehilangan separuh akal sehat, sambung Sampir. Dan kau Waras, kita bisa meninggalkan lincah ini bila mau. Bukan begitu, sebaiknya di antara kita ada penyabar-penyabar. Maksudku, agar kita memberi kesempatan kepadamu. Siapa yang akan membuktikan dirinya tidak kehilangan akal sehat, kata Ranti. Aku mengerti itu, ujar Waras pun. Nah, begitu. Kita akan menunjukkan diri kita sebagai si putus asa sesudah bergelandang selama 7 tahun. Setuju? Ya, Sampir. Kata-kataku saya ganti. Aku tidak lagi mengatakan omong kosong. Kukatakan sekarang pikiranmu mirip ide adikku yang baru dipelonco. Tidak marah. Sebuah koperasi berarti bagi Sanuria adalah kesempatan berganti kain sarung. Dan itu telah kita sepakati. Satu lagi jasa buat Sanuria, catat Ranti. 5 anak kecil memandang Sampir yang terbahak. Mereka tidak memiliki kemaluan. Di atas pundak mereka ada seikat ranting bambu untuk memasak hendak. Di antara mereka pasti sudah belasan tahun. Terlihat dari pundak mereka. Yang menebal dan punggung mampu. Waras mengusir. Dengar Sampir, kata Waras. Kau harus menyetujui kata-kataku ini. Bahwa jasa-jasa buat Sanuria seharusnya bukan merupakan hal yang mampu. Semuanya baru memadai bila Sanuria sudah memegang polis asuransi jiwa. Sebab semua pedira semestinya mati bila jatuh dari pohon kelapa. Sehingga akan terdengar suara semacam ini. Seorang pedira semacam Sanuria telah menanggungnya. Nyawanya hingga bila ia jatuh dan mati, istrinya takkan kesukaran mencari kain kafan. Merdu mana dengan gamelan degung kedengarannya. Hore, hore, teriak Sampir. Sekarang percuma memberi gelar pemuda onani pada Waras. Ya hebat, hore, hore. Kami bertiga memaksa Sampir berhenti berteriak. Ranti berbisik. Sampir, kau tak boleh menuduh Sanuria dengan cara menolong seperti itu. Oh, maaf.
pikiran Horace itu sangat patut. Asuransi adalah tepat untuk perlindungan Samirya. Tapi kita tentukan dulu berapa harga yang pantas untuk nyawa penderes itu. Bahkan itu terlalu tergesa-gesa. Kita buktikan dulu apakah tubuh Samirya juga digerakkan oleh nyawa. Kalau benar nyawa, kelas berapakah miliknya itu? Baru kita tentukan premi asuransinya. Semua terdiam. Sampir menahan kagetnya lalu menatap Horace. Yang habis berbicara itu hanya mengangguk-angguk. Nyai Samirya kedengaran mengisak dan akhirnya meratap dengan panjang. Ranti memegangi lenganku rata-rata dan mengigil ketika tiba-tiba Nyai Samirya menjatuhkan diri di depan kami. Oalah pangeran, oalah Gusti. Tenanglah Nyai, tenang. Kami belum pergi dari sini karena kami sudah sepakat akan mengasihani suamimu. Kami sedang merencanakan banyak jasa untuk menolong kalian. Ujar Santi. Menolong? Oalah Gusti, menolong? Ya, kalian tak suka kelaparan, bukan? Itukah sebabnya kalian mencarikan pinjaman ke desa dan tenggelam? Oalah pangeran, jangan lakukan itu. Wanti-wanti, jangan. Kami tak akan lebih senang dengan pinjaman itu. Kami tak akan pernah punya persoalan yang namanya lapar. Dan Gusti pangeran, kalian tadi ramai-ramai menentukan harga nyawa Kang Samirya, mengharapkan dia cepat mati. Oalah. Bukan begitu maksud kami, Nyai. Tak peduli yang mana maksudnya. Kalau benar kalian menolong kami, itu benar, jawab Sampir cepat. Oalah Gusti, panggilkan Noni. Kang Samirya hampir ajal. Kami berempat mengintip ke dalam. Dukun sedang menghilangkan tangan Samirya, lalu mengusap kelopak matanya agar tertutup. Sampir menjadi sangat pucat. Ia hendak lari dan pegangi lehernya. Kau Sampir, ada jasa yang masih dapat kau lakukan. Turuti permintaan Nyai. Samirya memanggil Modin dan Sampir lari keluar. Di bawah pohon manggis, aku melihat dia jatuh tersandung pohon, bangun dan lari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.